Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dan para pencinta tanaman pertanian dan perkebunan dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, tetap semangat dalam berkarya, dimudahkan dalam segala urusan, dan tentunya mencapai sukses keberhasilan. Dan baiklah sahabat bonsai, para pecinta tanaman pertanian dan perkebunan, pada video kali ini saya akan membuka jalur sinar atau jalan sinar yang menutupi pada batang utama atau pangkal batang, sehingga dengan sinar yang terhalang oleh cabang ranting yang ada di ujung membuat sinar tidak bisa menembus ke tanah, sehingga pada cabang ranting yang ada di bagian bawah biasanya akan terjadi mati. Kalau tidak mati, biasanya juga dia akan terhambat dalam pertumbuhan karena kurangnya sinar, sehingga proses memasak daun itu akan berkurang, sehingga kalah persaingan pada cabang ranting yang ada di atasnya. Nah, di situ maka kita akan melakukan yaitu pembukaan jalan sinar ya. Jadi jalur sinar ini bertujuan untuk membuka jalan untuk sinar masuk ke tanah, jadi sampai ke tanah ya, bukan hanya batang ya, sehingga pada cabang-cabang bagian bawah dia akan tumbuh subur kembali ya. Kita akan remajakan dengan pangkas terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam pemangkasan ini khususnya untuk bonsai, tentunya kita akan memilah mana cabang yang akan kita pertahankan atau dalam artian akan kita pakai untuk kedepannya, dan mana cabang yang memang benar-benar harus dibuang. Nah, pemangkasan ini untuk membuka sinar ke batang utama ini baru tahap awal ya, dan nanti di kemudian hari atau selanjutnya kita harus rutin melakukan wiwil halus atau pengurangan cabang-cabang yang berada di bagian atas. Ditakutkan nantinya kalau sampai cabang yang ada di bagian atas itu tumbuh subur, maka percuma kita membuka jalan sinar ke tanah, karena akan menutupi bagian-bagian cabang yang kita inginkan, yaitu memperbesar cabang-cabang dasar atau cabang-cabang pertama, kedua, ketiga bagi tanaman bonsai. Begitu pula pada tanaman pertanian atau perkebunan, jika pada pohon pada pangkal pohon itu tidak kena sinar, maka dalam proses pembentukan bunga buah juga akan kesulitan. Di samping itu, apabila tanaman terlalu rimbun, maka terutama di saat musim kemarau dia akan menjadi tempat bernaung serangga ya. Nah, karena di tempat lain tidak ada tanaman yang subur yang rimbun, maka ini kesempatan bagi serangga dia untuk bersembunyi dan bernaung di sana, yang akan merugikan pada tanaman itu sendiri. Entah itu menjadi busuk batang karena terlalu lembab, juga bisa menjadi sarang serangga, sehingga
timbulnya ada bolor atau istilahnya pohon yang berlubang itu ya, kurang lebih seperti itu, atau mungkin akan merugikan pada proses pembesaran atau pertumbuhan sehingga banyak kutu putih dan lain sebagainya. Maka kita perlu melakukan pemangkasan ya. Nah, sekali lagi ya sahabat bonsai, jadi dalam proses membuka jalur sinar atau jalannya sinar ini, yang paling utama yaitu untuk membagi sinar ke seluruh bagian tanaman agar tanaman itu sehat. Nah, kemudian kedua yang paling utama khususnya untuk bonsai, jika kita mempertahankan cabang atau ingin membesarkan cabang di bagian pangkal bawah, itu memang harus kena sinar sehingga pembesaran akan lebih cepat, terutama pada batang-batang utama ya, yang diharapkan itu lebih besar. Semakin ke ujung semakin mengecil. Jadi tujuan utamanya yaitu kita akan membesarkan batang utama pada bonggol bonsai ya, khususnya ya. Jadi pada bonggol bonsai inilah yang akan kita maksimalkan dalam tampilan bonsai nanti. Seperti itu ya sahabat bonsai, kurang lebih yaitu tujuan membuka jalur sinar ke batang utama, yaitu untuk membesarkan batang pokok. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya, perkembangan selanjutnya, proses perawatan bonsai tersebut ya sahabat bonsai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.